A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsida dengan NIM 230109511007, kelas Pendidikan Geografi ICP. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks. Awal mula bahasa Indonesia memiliki akar yang berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan oleh pedagang dari luar Nusantara dan juga sebagai bahasa budaya dan agama di wilayah tersebut. Bukti penggunaan bahasa Melayu dapat ditemukan dalam beberapa prasasti, seperti Prasasti Tarangkuwo di Palembang dan Prasasti Karangrahi di Jambi. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di Nusantara dan digunakan oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, pedagang, dan kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan, sehingga menjadi bahasa yang digunakan secara luas di wilayah tersebut. Era perjuangan kemerdekaan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan bahasa persatuan Indonesia. M. Tambrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Pada tahun 1928, bahasa Melayu kemudian dijadikan sebagai bahasa persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Itulah alasan bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi, seperti lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya, serta mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki budaya yang berbeda satu sama lain. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa tahapan.
Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928. Kemudian, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opui Sen, Soewandi, Melindo, dan hingga keejaan yang disempurnakan oleh EYD. Bahasa Indonesia juga telah mengalami perkembangan dalam beberapa aspek seperti perkembangan ejaan, perkembangan kosakata, dan perkembangan sintaks. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat penghubungan antara warga, daerah, dan budaya, serta mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki budaya yang berbeda satu sama lain. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai media berkomunikasi masyarakat dan memiliki peran penting dalam menghindarkan masalah kesalahpahaman. Masyarakat majemuk dalam sintesis sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan panjang dengan akar yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan telah menjadi bahasa persatuan. Telah mengalami perkembangan dan menjadi bahasa persatuan Indonesia, digunakan sebagai bahasa nasional dan memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, terjadi beberapa perubahan dan perkembangan yang signifikan. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk mendidik calon pegawai negeri bangsa Bumi Putra. Penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi. Bahasa Indonesia menjadi lingua franca di Indonesia, digunakan sebagai bahasa perantara dalam berkomunikasi dan memudahkan penggunaan sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam budaya. Bahasa Indonesia menjadi bagian dari budaya Indonesia, digunakan dalam kesusastraan, seni, dan tradisi, serta memudahkan penggunaan sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam berbisnis, berpolitik, dan berkomunikasi antar warga, serta memudahkan penggunaan sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pengembangan negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam pengembangan negara, seperti dalam pengembangan sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi, serta memudahkan penggunaan sebagai bahasa persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.